Selamat datang di ekspedisi alam lain. Seperti biasa, kita masih jalan-jalan ke sebuah tempat dan memberikan informasi ada apa aja sih di sana. Nah, tempat sekarang ini kita ada di sebuah sekolah SD, masih di Jembrana, Bali. Dan ini bukan request sih ya, tapi kita ingin kesini coba lihat ada apa sih, dan sekalian nostalgia karena kita dulu sekolah di sini, SD di sini. Nah, oh iya, terima kasih buat yang subscribe, terima kasih juga buat yang nonton, terima kasih buat yang share, apalagi yang like juga, terus ditonton, di share, dan pastinya subscribe, pastinya juga di like ya guys. Nah, di lokasi ini saya nggak sendirian, masih bersama paranormal kesayangan kita, Mr. Robin. Mana Robin? Ya, oh. Oke, Jos. Tetap Jos. Nah, nanti Robin juga sama saya keliling di tempat ini. Ada apa aja sih ya, Bin? Saya akan coba untuk mengungkap apa saja makhluk yang ada di sini. Ya, mungkin makhluk-makhluk gaibnya mungkin lebih tepatnya, dan saya akan coba untuk berinteraksi dengan mereka, untuk memasukkan mereka dan menggambar secara visualisasi. Ya, menggambar dan mewarnai. Oke, udah siap, Bin? Udah. Terus tonton kita, terus subscribe, Ya. di share, dan pastinya like. Jos. Nah, ini ada sebuah patung. Gimana, Bin? Nah, patung ini kalau orang lihat seperti patung biasa ya, tapi kalau orang yang punya mata batin, dia patung hidup. Patung Hidup karena isi sosok ini. sosok seorang murid, anak kecil, mungkin murid gaib lah, mirip seperti ini pakaiannya, tapi tidak pakai ini laki-laki. Ini kan kayak Ini pakaian kayak pakaian pramuka, mungkin lebih tepatnya dia polos seperti murid biasa. Nah, kita akan coba untuk mengungkap di mana-mana saja ada yang lainnya. Oke, guys. Nah, tikungan ini mungkin bisa dibilang di sini ada tikungan berbahaya ya. Kenapa di sini ada tikungan berbahaya? Karena di sini adalah sebuah tempat di mana persimpangan gaib. Di antara dari pohon ini yang isi penunggunya dari selatan itu mungkin ada dia penunggunya. Nah, di sini ada sebuah orang Banaspati. Di sini. Nah, Banaspati di sana. Ya, keliling-keliling di sini sering. Nah, kemari dia Banaspati. Dan dia tuh terasa terganggu jika orang tuh terlalu cepat dia membawa sepeda. Sepeda gayung ya. Tertabrak lah, jatuh lah sering. Ada anak-anak kecil banyak di sini. Dan ada penunggu yang ada di pohon itu, mungkin saya bisa bilang sundel bolong. Lebih tepat bolong. Ya, sundel bolong. Dan ada seorang laki-laki dan perempuan yang bolong. Udah dari lama sana. Udah. Oke, terus ikutin kita ya. Nah, di sini mungkin bisa dibilang UKS ya, tempat-tempat untuk orang-orang sakit istirahat di sini. Istirahat di sini. Mungkin ada di sini sosok seorang nenek tua ya. Nenek tua, ada seorang anak kecil berpakaian putih seperti kuntilanak tapi kecil dia. Dia merawatnya berdua. Tinggal di sini. Tinggal di sini ya. Ya. Yuk ke tempat lain. Kelas-kelas. Mungkin sebatas kelas seperti biasa ya, Cok. Ini seperti biasa ya kelas-kelasnya. Tapi kalau orang bisa lihat ini kelas-kelasnya, ini ada murid 3, cewek 2, cowok 1. Sekarang Ya, itu di pojok-pojok dia. Di pojok satu, agak di pojok, agak di sini. Yang di sana satu, di pojok juga agak paling di sana. Dan ini di tengah-tengah satu. Agak di sana semuanya. Dan ada seorang guru 1. Guru juga guru gaib tapi. Nah, seorang wanita dia. Kalau orang bisa lihat. Itu saja sih. Nah, kita coba untuk mengungkap di mana saja lagi. Mungkin semua kelas ini isi semuanya isi murid-murid tapi gaib dia.
seperti Sama anak-anak juga kecil. belajar, Sama ya? belajar, mereka juga belajar, makan, minum sama seperti di dunia kita. Belajarnya sama kayak kita gitu. Sama. Matematika. Makanya kita harus menghormati mereka. Oh. Yuk kita ke tempat lain biar tidak mengganggu. Ya. Seperti pohon biasa ya, tapi sebenarnya di sini ada ular gaib. Ada ular gaib dan ada seorang mungkin kelelawar siluman ya, kelelawar tapi kecil seperti kita, sebesar manusia ada di sini. Ya, itu saja sih saya bisa bilang. Nanti saya akan coba untuk mengungkap yang lain ada apa saja. Ya. Dan banyak anak-anak kecil di sini itu kelihatan kalau orang bisa melihat secara gaib. Banyak kecil tuh berlari-larian. Ya tidak pakai pakaian. Mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab dulu menggugurkan kandungan, jadinya mereka tidak berpakaian. Nah, seperti di sini tuh ada seorang wanita yang mungkin saya kurang enak untuk mengatakannya, tidak berpakaian tapi sudah umurnya 25 tahun. Ya, wanita ini dibuang oleh ibunya dari dulu. Dari kecil. Ya, dari kecil, dan dia ngasuh adik-adiknya. Ya, gitu kecil. Adik tiri, ya adik tiri mungkin. Adiknya, ya. Banyak. Makanya di sini makanya tidak boleh dia banyak orang jalan-jalan. Modelnya buat keributan atau berlari-larian tuh tidak boleh dia. Nah, ini mungkin kamar mandi ya. Ini. Ini kamar mandi. Tapi kalau orang bisa lihat di sana ada hantu sundel bolong di pojok sana, dia menangis, baju putih. Sundel bolong satu dan kuntilanak satu menangis dia. Keduanya nangis. Kedua orang menangis, dia katanya dibunuh di zaman Belanda. Zaman Belanda. Sosok manusia sebenarnya tapi dibunuh gitu. Yang kuntilanaknya baju merah, yang sundel bolongnya baju putih. Oke. Berdua di sana dia. Ya. Sedang posisi seperti itu dia menangis. Nangis. Kebanyakan anak-anak ya di sini. Ada seorang nenek tua juga sana. Sana lebih tepatnya dia ada di situ. Kalau ini mungkin lebih tepatnya udah tidak isi ya. Pokoknya ini sih dulu ada orang besar berbulu hitam Di sini. ya, banyak bulunya, besar dia seperti monyet. Mungkin lebih tepatnya sekarang ada sih masih, tapi kecil dia. Dan siapa monyetnya kecil. Monyet di sini monyet hitam. Nah, kalau di sana tuh ada penunggu di sini, seorang wanita cantik, mungkin bisa dibilang Dewa Ayu. Dewa Ayu. Dewa Ayu penunggu rumah di sini. Nah, kita akan coba untuk ke tempat lain. Yuk guys. Nah, kalau kita lihat ini sepintas seperti patung biasa ya. Ya. Tapi ini isinya bukan macan. Isinya Lebih tepatnya anjing gaib. anjing gaib. Anjing dia, bukan macan. Ini bentuknya macan. Bentuknya seperti macan. Bentuk Bentuk patungnya, tapi isinya anjing gaib. Bertaring tapi dia. Mungkin bisa dibilang siluman anjing lah. Tapi bukan siluman, mungkin peliharaan orang gaib. Ada yang melihara ini, mungkin seorang kakek tua, nanti saya tunjukkan di sana. Ya. Pemimpin tempat ini yang paling kuat di tempat ini ada namanya Biang Ratu Nyoman. Biang Ratu Nyoman dia yang paling kuat. Oke, yuk. Ya guys. Nah, kalau sepintas kita bisa lihat ini sebenarnya ruang kepala sekolah ya. Di sini ada seorang kakek tua yang lumayan sakti lah, tapi tidak jahat, tidak mengganggu dan tidak membuat penyakit. Dia untuk melindungi tempat ini. Tempat ini. Kakek tua dia seperti itu, berjenggot. Nanti saya akan coba untuk menggambarnya. Dia adalah istri dari orang yang paling dikenal di sini, mungkin Biang Ratu Nyoman, pemimpin di sini. Nanti akan saya coba untuk memasukkan Biang Ratu Nyoman. Nah, suaminya di sini dia tinggal. Biang Ratu Nyomannya di sana sekarang. Oh iya. Yuk kita untuk melihat. Nah, kalau yang paling kuat yang ada di sini ada di pohon jepun ini. Namanya Biang Ratu Nyoman. Tapi daerah kekuasaannya sering dia di luar ini, daerah kekuasaannya di luar dan di dalam juga.
Di sana mungkin suaminya tadi di ruang kepala sekolah, di sini istrinya dia suka tinggal, tapi kebanyakan dia kemana-mana, dia selalu sering dia bawa anak 3 dia. Punya anak 3, kemana-mana dia keliling di sini, dan anaknya juga sekolah di sini. Kebetulan dialah orang yang paling dipandang karena paling sakti di sini. Nanti akan coba saya masukkan. Ya. Di sini kan dulunya ada mungkin kantin, warung, mungkin warung sekolah, dan gudang dulu, tapi sudah lama sekali. Kita berdua di sini. Mungkin puluhan tahun yang lalu. Ya. Enggak setua itu. Ya. Dulu terus tonton kita ya. Nah, itu tadi kita keliling-keliling. Sekarang kita akan coba untuk berinteraksi. Robin akan coba memasukkan sosok yang paling kuat di sini. Tapi sebelum sosok yang paling kuat, tadi dibilang ada juga sosok orang berperban di sini, seperti mumi. Di kelas 5-6 dia tinggal. 2 tempat itu sering sekali kelayar-keliyur di sana. Satu sosok dia. Oh, dia lumayan juga sih berperban itu. Mukanya tuh kayak mumi. Nah, sekarang saya akan memasukkan yang paling kuat yang ada di sini, yang mungkin bisa dibilang biang ratu nyoman. Sebelum saya memasukkannya, dulu sebenarnya ada orang yang sakit berobat di tempat saya. Kalau bisa dibilang itu kesambet. Kalau orang Bali bilang kepongor, kesambet. Kesambet itu seorang yang sakit 5 hari tidak masuk pas ulangan. Dia terasa dicekuk. Nah, biang ratu nyoman lah yang sebenarnya menyakitinya. Kenapa disakiti? Karena dia katanya menabrak biang ratu nyoman hingga biang ratu nyoman ini hidungnya keluar darah, ini matanya itu bengkak, sekujur tubuhnya itu berdarah, bengkak. Ya kayak itulah, kayak jatuh di disenggol. Kalau di gaib disenggol. Kesenggol. Karena kita punya salah, makanya kita kejadian itu. Sebenarnya sosok itu tidak terlalu jahat, kita yang mungkin punya salah. Nah, saya akan coba mungkin memasukkan biang ratu nyoman sekarang. Ya, terus tonton, guys. Nah, sekarang saya akan mencoba memasukkan sosok yang dibilang biang ratu nyoman. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu sosok biang ratu nyoman. Nah, biang ratu nyoman ini sosoknya seorang wanita umur sekitar 67 lah. Tidak terlalu tua sih. Sosoknya agak awet muda dia orangnya. Dia memang dari dulu di sini sih. Saya akan coba memasukkannya ya. Siro niki. Biang nyoman. Apura ganggu niki nge. Enten rame niki nge. Liu cenek. Nama sekolah. Biang nih ngempu merejang uli cenek. Jauhnya ngaliu nang hulu ngablinga dini. Banyak liu. Biang nak ngempu dini. Denya na ganggu. Sing. Ada ganggu. Sing. Biang bondok masih, tapi biang pedalam nggak diajak onyangan kutang pianak biang aja kuren ya dini ngoyong itu dangin ngoyong lah melahanya na dini dengan wage ngabos sepeda kayung dini telah katabrak tuh cenek gitu liu ada cenek tonda dini ada banas ganggu besi bentuk ganggu ada nak bolong duren loh muani itu ganggu bolong tuh itu tuh di pengkola tuh dauh tuh untuk awak ngawak gitu
Belaiba dong lemeng itu gadeng-gadengin kang wang. Dalam nih ngaleng kadang nak sakit, kadang-kadang nak cenek. Raga masih pelih. Adi tabrak nak. Tan kesenggol kan. Iya. Butayan tugasnya sih, buat tebus. Nih rahing tugasnya nih. Dijela tuh kesenggol. Nang uli nyar munduk nak cenek mokoh. Nak cenek mokoh tuh. Harus tebus nya. Ganti. Sing keto singnya biang badin. Ya kawak soalnya. Kawak biang nih ngobadin aja nih subuhnya daya masuk. Nak yon. Nih lad nih kecelepin jani nunasan. Enten meraga suci. Aling sir meraga suci niki nyarengin akeh. Nah, taruh betari masih tiang nak sing juari nak jal dia ora nyakitin. Tanggih lempaking dia bidan. Nah iya ngalu apeleh ketua aja nah tiang dalam. Nah dege ganggu di nidom laiban. Biang yo nak ngempeng kuping aja cenek-cenek kerang tapi biang demen aja cenek-cenek. Nah biang nih ngampun biang ini paling pelihnya nah. Itu sing pelihnya nah jelema aja besliu ini ngutang-ngutang awaking mai lakut ke sekolah nya. Nya tempus apa kelungaha maluna tuh gajak telu tuh. Belar lemong Ije ngoyong gitu tuh dah yang ada punya tuh yang Jepun tuh ngoyong kerang lali di kelas lali jat lu cenik jat lu tuh nak bajang dadu nak muani cenik besi nia nih jani ngempu nih biang di ngoyong tuh punya dangin tuh pidan ini ada kantin. Tuh di gudang, sing di kantin ngoyong. Di gudang ada di jenek lah, dong di gudang makele sepi. Itu ngoyong lah, duli bajang ini. Di bajang. Di bajang. Bajah ini. Aduh, nyanga nam lajah ada nih ajak 5, ajak 3, ajak kudus, ajak 7 dah bedek sing cara bumi di lemah. Nah bedia di tu bumi gitu. Tonyo tuh yang nak ngorahan, nak tonyo belajar nyangan. Cuma ada nih ganggu kan tuh sosok nih bolong kan duren nih ngeling. Kena biasa. Nah ganggu sih ya sakitin kerang. Kencanin nasan. Ada nak muang tuh 4 tuh. Apa tuh? Tidak orang bakar pun. Di zaman perang kita bakar sini pun. Zaman perang. Belanda tuh. Belanda tuh. No. Ya belum ngedini po. Gedeg basang nepukin. Mai ya. Menang na iseng tenang dini. Dini ngoyong. Pang sebuah. Kamu kita bangkiang bisa nih. Kenapa? Bangkiang nggak buat dua jenang. Kenyat nih. Urus tuh kan kena kadang sing lah panah ada. Sing bisa lah panah jadi nalan kang panah. Liu nak utang. Awagin. Itu nah malu nah. Kang roan biang nak sing jelek asan nggak bayu endok. Nah, ampura ganggu. Mencelap nak tuh nggak mencelap nak yang kena kan harus ngorahing masih pasing bengkong nak dini masih demen gati laiban sabat-sabatan bekrai-krai ngabos sepeda ngawaging dewuyut dini. Nah tuh nah ampun mulai malu nah. Nah, tadi Robin sudah memasukkan salah satu sosok di sini. Ya, Ben ya? Ya, udah.
Dan tadi juga Robin sudah menggambarkan, visualisasikan sosok-sosok yang ada di sini. Inilah dia. Jos. Gambarnya ini seperti inilah kisarannya. Mungkin saya tidak terlalu bisa menggambar, tapi kira-kira seperti inilah. Ya. Nah, kalau yang ini sosok Dewayu. Dewayu. Dia serba hijau dia pakaiannya. Sosoknya cantik ya. Cantik sekali. Kalau memang Dewayu penunggu memang cantik. Tidak memang. Nah, kalau ini kuntilanak mungkin. Kuntilanak. Nah, kuntilanak. Jin ini. Nah, jin. Siluman gitulah. Ini terenggiling nih, terenggiling. Bukan. Ini bukan terenggiling. Ini anjing coklat. Oh ya, anjing. Anjing yang tadi ya, anjing coklat lah. Saya kurang bisa menggambar, bukan terenggiling ini, bukan. Ya, pokoknya bukan terenggiling lah, ini anjing lah. Ini kambing ini. Oh. Kambing, tapi bebe kalau orang Bali bilang. Bebe. Ya. Bebe itu terkenal dengan kambing yang panjang ini, kupingnya panjang. Kalau dia berjalan plak gitu. Katanya dia datang dari ini barat. Ya, barat. Dari barat atau. Ini bukan Batman ini, tapi siluman kelelawar ini. Siluman Yang ada di pohon ini tadi. Yang sering hinggap-hinggap di pohon. Semuanya lama di sini juga. Ya, ini kuntilanak, ini sundal bolong. Yang tadi dibilang. Ya. Perempuan sama laki-laki. Sundal bolong ini dua. Ini dia bolong. Memang dari dulu di sini ya. Ya, itu mungkin jin dia. Oh. Oke, ini ada lagi. Nah. Ini yang pemimpin ini. Biang Ratu Nyoman. Dia berpakaian seperti Bali kuno dia, tapi berselana hijau. Gini wujudnya. Sosoknya. Agak tua sedikit. Ini tongkat ini. Ya, bawa tongkat. Yang ini? Nah, yang ini lebih tepatnya Banaspati. Tapi biasa sih, tidak sakti sekali. Banaspati biasa, makanya coklat dia. Banaspati seperti Banaspati biasa, tidak terlalu hebatnya. Nah, yang ini. Ini yang saya bilang ini lumayan, ini Kakashi. Bukan Kakashi, ini bukan ninja, tapi dia diperban karena dibakar dulu. Belanda ya? Ya, zaman Belanda. Belandanya dingin, makanya dia diperban semuanya ini. Kelihatan sedikit saja dia tubuhnya. Yang tadi saya bilang itu ada di kelas sering. Oke, udah semua ya? Sudah semuanya. Oke guys, sudah semuanya. Sampai di sini tayangan video ini, dan kita pun tidak lupa untuk mengatakan kita tidak untuk menakut-nakuti tayangan ini, tapi untuk memberikan sebuah pesan moral dan pesan-pesan yang baik. Nah, kalau saya pesankan di sini, menurut yang di sini katanya jangan terlalu bawa sepeda kencang-kencang, gitu. Berlari-larian yang sembarangan. Teriak-teriakan, lempar-lemparan gitu semuanya tuh. Ya, namanya juga anak kecil sih, tapi cuma saya berikan saran, berjalan seperti normal, bermain normal, jangan terlalu keterlaluan. Jangan berlebihan lah di sini. Itu saja sih. Ya. Dan guys, saya juga menyampaikan jangan lupa untuk terus sembahyang, terus membanten, dan pastinya berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Sering-sering berdoa saja di mana-manapun tempat itu angker. Ya. Tapi kalau kita berdoa, kita akan dilindungi oleh leluhur dan para dewa-dewi dan Tuhan kita sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Dan ya, sekian dari kita. Oh ya, kalau ada yang mau request tempat mana yang ingin didatengin oleh kita, request aja di kolom komentar ya guys. Bisa kok, kita nanti cek lah. Ya. Udah. Nah, oh ya, juga satu lagi, video kita tidak hanya jalan-jalan saja, tapi ada beberapa video tentang mengungkap misteri di Bali, misteri di Indonesia, maupun di misteri di dunia. Salah satunya adalah Atlantis. Tunggu aja videonya nanti. Video Atlantis. Ya, oke. Sekian dari kita. Terima kasih. Terus subscribe, terus di like, sama di share, ditonton juga ya. Pastinya ditonton juga.
See ya.